Halo guys, kembali lagi di channel Epra. Kali ini kita kedatangan lagi satu buah handphone, yaitu handphone Vivo Y12s. Handphone ini mengalami terkunci akun Gmail, dan bisa kita lihat jika handphone ini terkunci akun Gmail, kita bisa melakukan setup di menu mulai, atau bisa teman-teman melihat di sudut sebelah kiri atas itu terdapat ada kunci ya, gambar kunci, yang artinya handphone ini pastinya tidak akan bisa masuk ke tampilan menu awal. Untuk memastikan apakah betul handphone ini tidak bisa masuk ke tampilan menu awal, mari kita lihat. Pertama-tama kita pilih Indonesia, bahasa Indonesia, lalu kita klik mulai. Selanjutnya, di sini ada tulisan pilih lokasi Anda, kita pilih lokasi Indonesia, lalu kita klik berikutnya. Perjanjian dan syarat, lalu kita pilih setuju. Dan di sini kita diminta untuk dihubungkan ke internet atau wifi, ataupun juga bisa dengan menggunakan tethering. Oke, di sini kita sudah mempunyai wifi. Sekarang saya akan inputkan kata sandinya. Lalu kita klik sambungkan. Kita tunggu, lalu muncul tulisan getting your phone ready. Kita tunggu saja sampai handphone ini melakukan setup. Kita tunggu, dan jika memang lama akan saya percepat video ini. Baik teman-teman, maka handphonenya sudah muncul tampilan seperti ini. Ada tulisan salin aplikasi dan data. Kita pilih jangan salin yang berada di pojok kiri bawah. Kita klik jangan salin. Maka kita diperintahkan untuk menunggu sebentar. Kita tunggu, lalu ada tulisan memeriksa info dan tampil tampilan verifikasi PIN. Lalu di sini di bawah ada gunakan akun Google saya. Oke, kita ketuk satu kali dan memeriksa info. Kita tunggu, dan kita lihat di atasnya ada tulisan Google dan di bawahnya meminta verifikasi akun. Sedangkan orang yang mempunyai handphone ini lupa dengan akun Gmailnya. Oke, tidak usah menunggu lama-lama teman-teman, kita eksekusi handphone ini. Baiklah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita back kembali ke tampilan awal. Tetapi di bagian hubungkan wifi ini kita koneksikan terlebih dahulu handphonenya dengan wifi atau tethering. Dan saran saya jangan menggunakan kartu, karena akan terhapus semua nanti kartu-kartunya ya teman-teman ya. Maka dari itu saya sarankan menggunakan tethering dari handphone lain atau wifi. Dan bisa dilihat jika handphone ini sudah terhubung dengan wifi, ada tampilan wifi di sudut sebelah kanan atas ya. Selanjutnya kita klik back ya. Lalu kita klik back, kita klik lagi kembali, dan tampil tampilan halo seperti ini di menu tampilan awal. Selanjutnya kita klik pengaturan lengkap, pelengkap untuk pembacaan. Kita ketuk satu kali dan muncul tampilan setelan pandangan. Kita ketik talkback yang di bagian bawah sekali, satu kali. Selanjutnya kita ketuk di bagian gunakan talkback. Di sini ada tombol yang abu-abu ya teman-teman ya. Kita geser atau ketuk satu kali, maka akan biru seperti ini dan muncul tampilan tutorial talkback dibarengin dengan adanya orang berbicara. Oke teman-teman, selanjutnya kita inputkan huruf L seperti ini di layarnya. Oke, kita lakukan. Oke, kita ulangi lagi secara cepat ya teman-teman ya. Maka muncul tampilan menu konteks global seperti ini. Baiklah, saya akan coba ulangin lagi agar teman-teman bisa mengikuti cara saya seperti ini ya. Oke, saya inputkan huruf L. Oke, seperti ini ya. Saya ulangi. Oke, jika tidak bisa, kita ulangi lagi sampai muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih ketuk satu kali setelan talkback. Kita ketuk satu kali dan muncul garis hijau. Lalu untuk OK-nya kita ketuk dua kali teman-teman secara cepat. Kita ketuk dua kali. Oke, jika muncul tampilan seperti ini, setelan talkback, kita tidak bisa menggeser handphone ini ya teman-teman, maka akan muncul tampilan garis hijau seperti ini.
Cara menggunakan dan bisa menggeser handphone ini yaitu menggunakan dua jari kita seperti ini. Kita sentuhkan di layar handphonenya, kita geser ke bawah dengan menggunakan dua jari. Selanjutnya di bagian lain-lain ini ada tulisan setelan developer. Kita ketuk satu kali. Lalu untuk OK-nya seperti biasa kita lakukan perintah ketuk dua kali. Oke, secara cepat ya teman-teman, kita ulangi lagi. Tidak bisa, kita ulangi lagi. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini adalah di menu tampilan setelan developer, kita akan mematikan tombol biru ini ya teman-teman ya. Kita ketuk yang di bagian jelajah dengan sentuhan, kita itu ketuk satu kali, lalu kita ketuk dua kali untuk menonaktifkannya. Oke, lalu kita klik OK di sini dan otomatis tombol birunya hilang ya teman-teman ya, mengabur seperti ini. Jika sudah, perlu diingat teman-teman, jika saya melakukan proses ketuk panah di bagian atas sebelah kiri atas, itu hanya mengetuk satu kali ya teman-teman. Di bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Ketika teman mengetuk dua kali, maka teman-teman harus melakukan hard reset kembali dan melakukan proses seperti yang saya lakukan dari awal tadi. Oke, kita coba. Kita ketuk satu kali saja ya teman-teman ya, satu kali, dan muncul tampilan setelan talkback seperti ini. Lalu kita geser ya. Sekarang kita tidak perlu menggunakan dua jari lagi, tetapi masih ada orang yang berbicara, tetapi tidak perlu kita pikirkan. Kita langsung saja dengan proses pembukaan akun Gmail ini. Kita geser seperti ini, lalu di bagian keyboard braille, lalu kita klik satu kali, dan selanjutnya kita pilih siapkan keyboard braille yang di bagian paling atas sekali. Kita ketuk dan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih setelan. Jika sudah muncul setelan seperti ini, lalu kita pilih keyboard braille talkback. Kita aktifkan dengan adanya biru ya teman-teman ya. Kita aktifkan centang birunya, lalu kita klik OK, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan awal dan muncul tulisan keluar seperti ini. Kita matikan ya talkbacknya agar orang yang berbicara ini tidak berbicara lagi. Kita matikan, lalu kita ketik berhenti. Proses awal sudah kita lakukan. Selanjutnya kita kembali ke tampilan awal. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa melakukan proses yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuka Vivo Y12s ini. Selanjutnya kita klik mulai, lalu kita pilih lokasi Anda yaitu Indonesia, lalu kita klik berikutnya. Selanjutnya kita klik setuju. Jika muncul tampilan seperti ini, kita back saja lagi, kembali lagi. Kita cari menu hubungkan ke WiFi ya di sini ya teman-teman. Dan handphone kita memang tadinya sudah terhubung dengan WiFi. Selanjutnya kita pilih lihat semua jaringan WiFi. Oke. Selanjutnya kita pilih tambahkan jaringan baru. Selanjutnya di bagian masukkan SSID, kita ketuk satu kali. Selanjutnya kita tekan dan tahan spasi yang ada di bawah ini ya teman-teman. Kita tekan dan tahan sampai muncul tampilan ubah keyboard, lalu kita pilih keyboard braille talkback. Oke, kita ketuk satu kali dan muncul tampilan mengaktifkan talkback. Selanjutnya kita pilih aktifkan di setelan aksesibilitas. Kita pilih yang paling atas dan muncul tampilan aksesibilitas seperti ini. Selanjutnya kita klik menu aksesibilitas yang berwarna hijau. Kita klik satu kali dan ada muncul tampilan pintasan menu aksesibilitas. Lalu kita aktifkan tombol yang abu-abu ini. Kita ketuk satu kali dan dia akan berwarna hijau. Lalu kita klik izinkan. Lalu gunakan tombol aksesibilitas, kita klik OK. Dan selanjutnya muncul gambar orang ya teman-teman, ada di bagian bawah kanan. Kita ketuk satu kali secara cepat, lalu kita klik asisten. Oke, kita klik keyboard yang ada di bawah ini. Klik saja di bagian sini ada keyboard berikutnya. Kita klik keyboard berikutnya.
Lalu kita masukkan saja buka YouTube. Oke, di menu pencarian sudah ada pilihan, kita klik. Dan kita akan dibawa ke menu tampilan YouTube seperti ini. Dan ada tulisan buka dengan, kita klik browser. Lalu kita pilih hanya sekali. Oke, tunggu. Dan kita di sini ada menu pencarian di bagian atas. Kita dibawa ke menu tampilan seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita inputkan di sini, kita inputkan VNROM. Oke. Jika sudah, kita pilih tulisan VNROM yang bagian atas dan muncul tampilan seperti ini ya. ByFace Google Account 2023. Kita pilih yang paling atas saja. Kita klik satu kali dan kita akan dibawa ke website seperti ini. Dan kita pilih di sini ada Google Quick Search Box. Di samping sebelah kirinya ada tulisan open. Kita klik open. Dan muncul notifikasi seperti ini. Kita pilih izinkan. Dan di bagian sini kita disuruh login. Lalu kita pilih lain kali saja. Oke, lalu di bagian pencarian jangan lupa kita inputkan V App Store ya teman-teman ya. Untuk memancing kita klik V aja, lalu kita pilih pencarian yang warna biru ini. Masih tidak muncul, lalu kita klik lagi pencarian dan bisa dilihat teman-teman di sini ada tulisan V App Store. Oke, sudah muncul V App Store, lalu kita pilih V App Store. Dan di sini kita diminta untuk mengizinkan mengakses foto dan media perangkat, lalu kita pilih izinkan. Oke, selanjutnya kita pilih setuju. Dan bisa dilihat di sini ada tulisan alat esensial, lalu kita pilih lewati saja di bagian atas dan muncul tampilan pencarian Tumblegate. Ya, kita klik di bagian atas. Selanjutnya kita inputkan tulisan Activity Manager. Ya, bisa dilihat teman-teman sudah muncul yang berwarna merah ini. Selanjutnya kita klik dapatkan yang berwarna biru sebelah kanan. Kita klik dapatkan. Kita tunggu sampai aplikasi ini bisa terinstall di handphone ini dan bisa dilihat handphonenya sudah menginstal Activity Manager dengan adanya tulisan buka di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik buka. Oke, kita tunggu sampai proses loading di bawah selesai dan akan muncul tampilan Activity Manager seperti ini, muncul tulisan seperti ini dan ada pencarian yang berwarna kuning ini. Kita klik satu kali. Dan di sini kita inputkan factory. Bisa dilihat teman-teman ya, langsung muncul ada tulisan factory test. Kita klik satu kali, lalu muncul tampilan banyak seperti ini. Dan kita pilih yang nomor 2 ya teman-teman. Di sini ada engineer test. Kita pilih yang ini, nomor 2. Dan kita akan dibawa ke menu tampilan seperti ini. Ada tulisan engineer 1, 2, dan 3. Bisa dilihat di atas ini ya teman-teman. Kita pilih yang nomor 3 ya teman-teman. Kita pilih yang nomor 3 dan kita akan dibawa ke menu tampilan seperti ini. Ada tulisan di bagian atas itu ada tulisan back to home. Kita klik back to home dan untuk sentuhan terakhir kita klik initializer to English. Kita klik dan kita tunggu saja sampai ada reaksi. Dan boom, bisa dilihat ya teman-teman, handphone ini sudah tidak terkunci lagi akun Gmail. Cukup mudah untuk membuka akun Gmail Vivo dari Y12 ini. Baiklah teman-teman, sekianlah tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini berguna untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.